Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra, NIM L100 2032 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang public speaking. Mengapa public speaking penting untuk mahasiswa? Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa adalah suatu yang perlu kamu perhatikan ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Pastinya tentang public speaking adalah suatu yang utama. Hal ini penting ketika hendak melakukan presentasi, mengerjakan tugas, terjun di masyarakat, atau saat KKN, dan lain-lain. Semuanya jelas akan menjadi hal sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, skill public speaking akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Berikut adalah alasan penting memiliki skill public speaking bagi mahasiswa yang perlu kamu pahami. Yang pertama adalah sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa dengan peningkatan diri segi kepercayaan diri. Memiliki rasa percaya diri bagi yang baik pada dasarnya adalah sesuatu yang amat penting untuk dicapai. Ketika memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka melakukan semuanya akan terasa sangat mudah. Dengan adanya peningkatan kepercayaan diri, sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan sesuatu yang maksimal. Yang kedua adalah melatih diri untuk berekspresi secara positif dan layak di hadapan publik. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa dalam melatih diri untuk berekspresi secara baik. Terkadang beberapa mahasiswa merasa minder dan malu untuk mengekspresikan dirinya. Ada ketakutan apakah ekspresinya tersebut diterima oleh para audien atau tidak. Nyatanya ini harus dilakukan supaya melatih diri untuk bisa berekspresi secara positif dan juga mampu melakukan semuanya dengan baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan value yang dimiliki. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan bisa Anda dapatkan dalam rangka meningkatkan kualitas atau value yang memiliki secara maksimal. Memiliki value yang baik seorang mahasiswa adalah hal yang sangat utama. Pasalnya ini akan membuat kamu memiliki semangat yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, bisa menjalankan tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking secara lancar. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa yang keempat adalah membuat kamu mampu menjalankan tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking, sebut saja mata kuliah KKN atau yang lain, yang pastinya akan mengedepankan yang kemampuan verbal seorang mahasiswanya. Jika semua dilakukan secara baik, sudah pasti ada banyak manfaat maksimal yang akan bisa dicapai di dalamnya dengan baik. Dan yang kelima, sangat berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi. Kemampuan public speaking juga amat berguna jika mahasiswa cukup aktif dan antusias dalam kegiatan organisasi. Tertentu tidak mungkin dalam kegiatan organisasi, mahasiswa tersebut hanya diam saja. Pasti ada pendapat yang ingin dikemukakan. Dari sinilah kemampuan yang satu ini benar-benar amat penting untuk kegiatan organisasi dalam masa kuliah yang panjang itu sendiri.
Profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik? Menikmati pekerjaan dengan nyaman merupakan salah satu cara termudah dan menyenangkan dalam berkarir. Kondisi seperti ini akan memungkinkan kamu lebih siap untuk menghadapi semua tantangan, bahkan yang terbilang sulit sekalipun. Pada dasarnya ada banyak hal yang membuat kamu nyaman dengan pekerjaanmu. Salah satunya minat yang sesuai dan memang kamu bisa olah dengan baik sejak awal. Ini berlaku untuk semua bidang, termasuk untuk kamu yang senang public speaking. Simaklah beberapa profesi berikut ini yang bisa dijadikan pertimbangan untuk kamu yang senang public speaking. Beberapa profesi berikut ini yang bisa dijadikan pertimbangan untuk kamu. Yang pertama adalah trainer. Trainer menjadi profesi pertama yang bisa kamu jadikan sebagai pilihan. Trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta training itu sendiri. Yang kedua adalah pembawa acara. Profesi yang satu ini juga disebut dengan MC atau Master of Ceremony. Pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga berbagai event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Dan yang ketiga adalah reporter. Reporter juga menjadi salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Seorang reporter kerap harus meliput berbagai kejadian, bahkan yang di luar perkiraan, sekalipun pekerjaan ini akan membawa kamu bertemu dengan banyak orang dan banyak lingkungan yang berbeda. Yang keempat, interpreter. Profesi yang satu ini akan cocok untuk kamu yang menguasai bahasa asing yang sangat baik. Berbeda dengan translator, seorang interpreter biasanya akan menangani langsung penerjemah bahasa di dalam acara tertentu, seperti seminar atau bahkan pertemuan lainnya. Dan yang kelima, moderator. Moderator menjadi profesi lainnya yang membutuhkan keahlian public speaking. Saat menjadi moderator, kamu harus bisa menjadi penengah bagi para peserta diskusi dan pembicara yang hadir di sana. Dan yang terakhir atau keenam, announcer. Announcer merupakan profesi terakhir yang kamu jadikan sebagai pertimbangan. Yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Profesi ini bukan hanya penyiar radio saja, namun petugas yang menyampaikan berbagai pemberitahuan di sebuah acara atau bahkan pusat pembelanjaan. Selanjutnya, apa yang sudah dipelajari mahasiswa selama belajar di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta? Yang pertama adalah karakteristik public speaker. Yang kedua, riset audien public speaking. Yang ketiga, elemen vokal dalam public speaking. Yang di dalamnya ada satu, artikulasi atau kejelasan, ketegasan dalam mengucapkan kata-kata sehingga dapat didengar
dan dipahami secara individual. Yang kedua, volume kenyaringan relatif suara pembicara saat memberikan pidato. Yang ketiga, pitch, rentang suara dari ketinggian ke rendah atau sebaliknya. Yang keempat, rate, kecepatan pembicara berbicara itu harus bervariasi dalam pidato. Tergantung pada suasana hati atau emosi yang ingin disampaikan pembicara. Yang kelima, elemen strategi. Yang kelima, jeda. Elemen strategi pidato yang meningkatkan makna dengan memberikan jenis tanda baca, menekankan suatu poin, menarik perhatian pada pemikiran kunci, atau hanya memberikan pendengar sebuah untuk merenungkan apa yang dikatakan. Yang keenam, intonasi, naik turunnya suara dalam berbicara. Yang ketujuh, yang terakhir, nada, sikap, atau cara seorang bersuara, sedangkan intonasi adalah naik turunnya suara, bunyi, atau nada. Dan yang selanjutnya, yang sudah dipelajari public speaking, yang keempat adalah metode public speaking, yang kelima adalah praktik pidato, yang keenam teknik presentasi, merencanakan presentasi, berbagai jenis presentasi, mempertimbangkan audiens, bekerja dalam parameter yang diberikan menyusun presentasi. Yang selanjutnya, visual message, yang menjelaskan tentang 10, 20, 30, yang artinya 10 slide, 20 menit durasi, dan font size 30 yang digunakan. Apa harapan setelah belajar di mata kuliah public speaking? Harapan saya setelah mempelajari public speaking bisa mengambil manfaatnya, seperti memupuk rasa percaya diri yang prima tidak hanya diperlukan untuk berbicara di depan khalayak umum. Rasa percaya diri juga sangat diperlukan ketika kita sedang berbicara dengan satu orang saja. Misalnya kita harus bertemu dengan salah satu calon investor atau manajer yang membantu usaha atau karir kita. Jika kita tidak memiliki percaya diri atau yang prima, rasa percaya diri yang prima, maka kita tidak akan dapat menghadapi orang tersebut dengan baik. Kita akan gugup dan tidak bisa mengatakan apa yang harus dikatakan dengan baik. Hal ini tentu akan menghambat usaha atau kemajuan karir kita. Rasa percaya diri adalah hal yang paling diperlukan dalam public speaking. Jadi kita mempelajari public speaking, kita juga akan mempelajari untuk memupuk rasa percaya diri kita. Yang kedua, membantu kita untuk berpikir kritis. Memilih kata atau kalimat yang tepat untuk diucapkan memang tidak mudah. Hal itu akan membuat otak kita bekerja lebih aktif. Secara tidak langsung, hal itu akan merangsang otak kita untuk berpikir kritis. Jika kita mampu berpikir kritis, kita tentu tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Bahkan kita bisa berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, harapan saya adalah membantu meningkatkan kemampuan leadership. Kemampuan public speaking secara tidak langsung
dapat membantu kita untuk berkomunikasi sesuai dengan latar belakang kawan bicara kita. Hal ini adalah kemampuan yang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan cara berbeda-beda, sesuai dengan orang yang diajak berbicara. Coba perhatikan manajer yang ada di luar sana. Coba cek caranya berkomunikasi dengan Anda tentu akan berbeda dengan caranya berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini karena dia sudah mempelajari karakteristik masing-masing anggota timnya, jadi dia sudah akan berkomunikasi sesuai dengan masing-masing karakter itu. Sehingga semua orang akan mengerti pada yang dia katakan. Itulah beberapa manfaat public speaking yang sering kita tidak sadari oleh banyak orang. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebaiknya kita mempelajari kemampuan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.